illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawwir qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Amma ba'du. Sama-sama ulun muliakan para habaib, para alim ulama, para orang tua yang mungkin umurnya jauh lebih tua dari ulun. Mudah-mudahan semua yang hadir dalam majelis ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala panjang umur dalam taat kepadanya, yang sempit rezekinya dilapangkan oleh Allah Ta'ala rezekinya. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala memberikan kekuatan, memberikan sabat, ketetapan dalam Islam dan iman kita. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya diberikan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Ruwiya fi wasaya al-Luqman al-Hakim li ibnihi annahu qala ya bunayya addi aqyasu minka yunadi wa anta na'im. Laqad ahsana man qala syi'r, laqad hataftu fi janhal layli hamamatan ala finani wa huwa idza tala al-fajri yunadi ala rabbi. Seorang Luqman al-Hakim itu pernah berwasiat kepada anaknya. Dan Luqman Hakim ini ada yang mengatakan nabi bukan rasul, ada yang mengatakan bahwasanya beliau ini tabi'in. Berbeda pendapat beberapa ulama. Memberikan pesan kepada anaknya, jangan sampai ayam itu lebih cerdas darimu. Ini dibandingkan perbandingan seorang manusia dengan binatang. Terkadang memang manusia itu timbul ke sifat binatangnya, hingga pantas terkadang disamakan dengan seorang binatang, bahkan lebih afdal binatang daripada manusia. Terkadang seperti itu harus. Makanya disebutkan jangan sampai ayam itu lebih pintar dan lebih cerdas darimu. Minka wa anta naim, sedangkan engkau itu masih dalam tidurmu yang pulas. Jikalau kita kaji, ayam itu lebih cepat bangunnya daripada kita. Ya. Ayam itu lebih respon cepat daripada kita. Kita ini cepat responnya kalau ada orang yang mem-WA kita.
Kalau ada WA masuk, cepat bangunnya. Padahal gak ada suara, cuma getaran aja. Tapi responnya cepat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar ya. Tapi kalau panggilan subuh, ya, panggilan adzan, bahkan alarm pun yang ada di HP dia bunyikan di waktu subuh, kadang dengar dia. Ini anehnya kita ini. Makanya katanya Luqman itu kepada anaknya, jangan sampai ayam itu lebih mulia darimu. Jikalau ayam itu lebih mulia darimu, maka engkau tergolong bukan orang yang pintar. Kan lawan katanya kayak gitu. Akyas itu kan cerdas, pintar. Lawan katanya apa? Bodoh. Lawan katanya apa? Bungul. Ya. Jadi jangan sampai engkau ini kalah dengan apa? Dengan ayam. Guru Hadi, silakan sini pian. Nah, ya. Ayam sudah memanggil-manggil, ayam sudah berkokok, tapi kita masih dalam keadaan tidur kita yang begitu pulas, ya. Maka jangan sampai ayam itu lebih cerdas dari kita, ya. Ayam itu tahu kemuliaan waktu itu, ayam itu tahu. Tapi kita nggak tahu kemuliaan di waktu itu. Bahkan kita melewatkannya begitu saja. Bahkan subuhnya pun lewat, hingga bangun kita setelah terbit matahari. Waliyadzubillah min dzalik. Makanya rizkinya kita seret. Pekerjaan karena dapat, melamar sini, melamar situ, ditolak melulu. Gara-gara apa? Gara-gara kita mengabaikan panggilan yang memberikan rezeki kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang Allah Subhanahu wa ta'ala ini, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah ta'ala, memang ada waktu yang memang senang dipanggil. Allah Subhanahu wa ta'ala ini lebih gembira kalau ada hambanya di waktu itu, kalau ada yang memanggilnya, khusus di waktu itu. Di lain-lain waktu memang senang kalau ada hambanya mengeluh kepada Allah, bukan mengeluh kepada manusia, tapi mengeluh kepada Allah Ta'ala. Senang Allah Ta'ala itu melalui doa dan lain-lain. Tapi di waktu yang dimulai berkokoknya ayam, dari sebelum subuh sampai waktu datang subuh, fajar dan lain-lain, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala itu memang lebih senang jikalau ada hambanya yang bangun, kemudian mengangkat tangannya, kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengeluh tentang keadaannya dan lain-lain. Apa mungkin kita ini sudah gak lagi mau mengeluh dengan Allah? Atau kita ini sudah gak butuh lagi dengan Allah? Bisa jadi. Na'udzubillah min dzalik. Terjadinya seperti itu dengan dua perkara. Dikatakan oleh ulama, disebutkan bahwasanya seorang hamba atau manusia yang sudah lagi tidak membutuhkan Allah, tidak lagi butuh dengan Allah, yang pertama, dengan kesuksesan yang dia punya, kesuksesan yang dia terima, dan dia melupakan bahwasanya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga lalai bangga dengan kesuksesannya. Dia merasa ini sukses dari saya, dari jerih payah saya, dari keringat saya, hingga lalai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan padahal Allah ta'ala yang memberikan kesuksesan itu pada diri Anda.
pada diri pian, ya kita lalai. Pemajelis udah enggak lagi. Yang dulunya tangguh dengan hujan, sekarang lemot gara-gara hujan rintikan aja. Jujur gak ada? Ada orangnya gak? Cuma hujan dikit, ya lemot. Dulunya semangat, hingga dengan semangatnya itu tadi Allah Ta'ala melihat kasihan. Kasihan nih orang nih, merintih terus dalam majelis, nangis terus dalam majelis. Sudah diberikan oleh Allah Ta'ala. Ketika diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya ujiannya ada. Sukses yang Anda terima itu ujiannya juga ada. Dan itu tidak bisa kita melewatkan begitu saja. Itu akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hujan dari tadi malam, iya dari tadi malam tetap hujan, ya hujan. Ya, kira-kira kalau dia ke kantor, ya begawian, kira-kira nggak kerja, nggak mungkin. Majelis sebulan sekali, yang jauh saja datang, nah, ya tiket bayar sendiri. Di Shopee tidak pernah kasih tiket, mau lah, ya datang sendiri, nah hujan, capek, nah masya Allah, ya ini ujiannya ketika melihat Anda sukses. Yang kedua, atau memang nggak butuh lagi dengan Allah. Karena kenapa? Karena sulit, dan Allah Ta'ala selalu menunda-nunda permintaan yang dia minta. Akhirnya dia apa? Patah semangatnya. Padahal Allah itu terkadang menunda permintaan kita, menunda apa yang kita inginkan, karena Allah masih bingung dengan suara kita. Karena Allah masih kangen dengan suara pian, masih sangat kangen dengan hadirnya banyak kita dalam majelis. Mana bulan? Ini orang sudah apa? Sudah gak ada lagi sudah, nah, alias putus asa. Nah, percuma bermajelisan terus, gak sugi-sugi ulun. Percuma berkhidmah majelis Rasulullah, ya gini-gini aja nasib ulun. Percuma ulun menemani Haji Sofyan, ya gini-gini. Haji Sofyan makin enak, ulun makin sengsara. Dari keputusan asa tersebut, putus asa ini orang hingga tidak mau lagi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Apapun bentuknya, baik kita atau seorang ulama atau kiai atau para habaib, semuanya itu akan melewati dengan yang namanya ujian. Ya, makanya sering saya katakan, bahkan dalam pembahasan ini, di waktu ini tepat untuk Anda mengeluh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, untuk kita curhat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya sekelas Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, itu abahnya Habib Salim Asy-Syatiri, orang hebat, muridnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Sibtud Duror, yang beliau mendapat mandat untuk bangun pondok pesantren pertama di Kota Tarim. Itu masih apa? Masih gemar hadir majelis ilmu. Kalau sakit pun, hujan pun tetap hadir majelis ilmu. Kalau hujan, ya apa manfaatnya beli jaket majelis Rasulullah itu? Pakai dong jaketnya, ya. Biar apa? Biar kita makin istiqomah. Dan orang hadir majelis ilmu ini subhanallah ya, pian-pian ini ya. Orang hadir majelis ilmu ini, itu rizkinya jangan takut. Memang kita nggak mengharap rizki, tapi ini memang perkataan Nabi ini. Orang hadir majelis ilmu ini rizkinya, innallaha takaffal
fi rizqihi li talibil ilmi. Allah Ta'ala akan menanggung rizki pian bagi pian yang sering gemar hadir majelis ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana? Gak ada, orang boleh gak diamplopin sama Haji Sofyan. Dapatnya cuma keripik apa namanya, singkong, kopi cingkirnya kecil. Ya memang rezeki itu memang harus duit, Kak. Ada sehat pian itu rezeki, menyebut nama Allah dalam majlis itu rezeki, menyebut nama Rasulullah SAW, Allahumma sholli ala Muhammad, itu rezeki. Kira-kira kalau di rumah sholawat enggak? Kira-kira di rumah zikir enggak? Makanya Allah Ta'ala giring kita untuk hadir majlis biar pihak ingat lagi dengan Allah Ta'ala, biar sebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari Allah Ta'ala kasih sekian kesehatan, bisa zikir, bisa sholawat dan lain-lain. Nanti ada lagi nanti rezeki yang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di waktu malam jangan dilewatkan. Jikalau masih belum tidur, gunakan untuk menyempurnakan sholat witir. Jangan tinggalkan sholat witir. Ada wirid-wirid yang lain. Makanya orang ini perlu wirid. Man laisa lahul wirid fahuwa kirid. Orang yang gak punya wirid maka seperti apa? Seperti kirid, kerak. Apa bahasa Banjar? Warik. Gak tenang hidupnya, gak punya wirid ini. Wiridnya rotib hadat itu pun sebulan sekali. Ya sebulan sekali. Pengarangnya aja bacanya setiap hari, kadang-kadang 2 kali sampai sekali. Maka itu kita butuh wirid, ketenangan hati. Kalau enggak ya enggak tenang kita. Akhirnya kalau sudah enggak tenang, kita akan melewati hal-hal yang menjadikan kita jauh kepada Allah Ta'ala. Putus asa, stres, kemudian pemarah, sarik lah bahasa Banjar lah, pemarah, kerjaannya uring-uringan melulu di rumah. Karena kenapa? Ini gak punya wirid, gak pernah itu sebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, aqyasu minka yunadi wa anta naim. Ya, fa idza tala al-fajri, fa idza tala al-fajri alla yakumul ghafilun fayakumuna min furushihim kal mauta nasharu min kuburihim. Allah Ta'ala sudah saking geremnya dipanggil-panggil, ya dalam diskusi disebutkan ini, dipanggil-panggil Allah Ta'ala gak bangun-bangun, sampai lewat subuh gak bangun, hingga Allah Ta'ala mengatakan dalam panggilan Allah yagumal ghafilun, hei orang yang lalai, kada bangun gak? Itu bahasa kasarnya Allah Ta'ala. Fayagumuna min furushihim, maka dia bangun dari tempat tidurnya, dari ranjangnya setelah terbit matahari, kal mauta, ya, nasyuru min kuburihim, seperti seorang mayit, seorang jenazah yang bangkit dari kuburnya. Ya, makanya jaga betul waktu itu. Gak bisa bangun malam, jangan lewatkan dengan sholat subuh berjamaah. Ya, habis sholat subuh jangan tidur terlebih dahulu. Di situ waktunya Allah Ta'ala apa? Bagi rezeki kepada kita. Qala Sufyan Ats-Tsauri, Inna Allah Ta'ala khalaqa rihan tahabu waqtul ashar tahmilul adhkar wal istighfar ilal malikil jalalil jabbar. Disebutkan orang soleh namanya Sufyan Ats-Tsauri yang mengerti, memang orang-orang yang ahli bangun malam ini ngerti tentang kemuliaannya malam dan merasakannya dan menikmatannya.
Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menciptakan semerbak wewangian di waktu sahar, di waktu sebelum subuh, ya, hingga yang bangun malam pun yang rutin itu bisa merasakannya. Itu diciptakan wewangian tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'ammalul adhkar wal istighfar ilal malikil jalalil jabbar. Lebih lagi jika engkau bawa wewangian tersebut, ya, dengan curhatanmu dengan Allah, dengan istighfarmu kepada Allah, dengan zikirmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dibawa dan nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi apa permintaanmu dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semerbak wewangian itu ada, ya, semerbak wewangian yang lewat, ya, udara tersebut, wewangiannya di sekitaran semua pedesaan, semua kota. Dan ini yang memang merasakannya hanya orang-orang yang bangun malam dan menikmatinya, ahlul lail, ya, orang yang merasakan bangun malam. Wa qala aidan, disebutkan juga, idza kana awwalul lailah yunadi munadi min tahtal arsy an la yagumal abidun fayaqumuna wa yusallun ma syaa Allah thumma yunadi munadi fi syatril lail an la yaguma qanitun fayaqumuna wa yusallun ila sahri fa idza kana sahar yunadi munadi an la yagumal mustaghfirun fayaqumuna wa yastaghfirun. Fa'idha tala al-fajr yunadi munadin ala yagumal ghafilun fayagumuna min furushihim kal mauta nasru min kuburihim. La ilaha illallah. Ini tadi lengkapnya, versi lengkapnya kalau sudah datang waktu malam pertama sekitar jam 12 malam setengah 1. Kita jam 12 setengah 1 itu masih asik pegang HP, ya, masih lihat YouTube kita ini, ya, masih lihat live YouTube, ya. Itu ada panggilan dari tahtal ars, di bawah ars, ya, an la yagumal abidun, apakah tidak bangun mereka-mereka yang rajin ibadah kepada aku, kata Allah Ta'ala. Memang orang kalau sudah bangunnya setengah 1 itu orang sudah bangun malamnya sudah top markotop sudah, ya, itu nomor satunya, itu VVIP-nya itu, ya. Fayagumun wa yusallun, masya Allah, Allah pun memujinya. Mereka bangun malam, mereka sholat, ya, mereka beristighfar, masya Allah, sungguh mereka hamba yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sampai Allah Ta'ala memujinya, sampai Allah Ta'ala memuji dengan mengucapkan namanya sendiri, masya Allah, setengah 1 ini. Kemudian datang waktu yang kedua sekitar jam 2, setengah 3. An la yagumal qanitun, apakah tidak bangun bagi mereka yang mengharap anugerah dariku. Fayagumun wa yusallun, mereka bangun akhirnya untuk apa? Untuk bangun ke hadirat Allah, zikir kepada Allah. Wa yusallun, mereka sholat malam. Sholat malam itu kan terserah kapan, berapa rakaat. Paling sedikitnya 2 rakaat. Istiqomah 2 rakaat lebih afdal daripada banyak, ya, tapi nggak istiqomah 2 rakaat. Fayusallun ila sahri, sampai waktu mendekati waktu subuh. Kerjanya sholat zikir terus melulu. Fa idza kana sahar yunadi munadi, kalau sudah datang waktu sahar ini mendekati subuh, sekitar jam setengah 4 lah, 3 lebih, setengah 4, jam 4, ya, waktu sahar itu. Yunadi munadi an la yagumal mustaghfirun, apakah tidak ada yang bangun dari yang kalian yang bangun
di waktu saat ini mereka yang beristighfar kepadaku fayagumun wa yastaghfirun, mereka akhirnya bangun dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Fa idza tala'al fajri, kalau sudah datang setelah subuh, ya telat, ya nggak tahu telatnya ini gara-gara apa, mungkin nonton bola ya. Nah, an la yaqumal ghafilun, mereka yang lalai nggak bangun masih. Itu kecaman dari Allah Ta'ala. Kau yang lalai nggak bangun nggak? Nah, itu bahasanya kayak gitu nah. An la yaqumal ghafilun, orang-orang yang lalai, ya Allah, malu kita nih ditegur oleh Allah Ta'ala. Fayaqumuna min furushihim, mereka bangun dari apa? Dari tempat tidurnya, dari spring bednya, nah, masya Allah, dari kasur yang larang, sekitar kasurnya sekitar 50 juta. Itu mimpinya nggak tahu mimpi apa ya, mudah-mudahan mimpi Nabi, amin. Ya, sudah beli kasur 50 juta nggak mimpi Nabi, rugi. Ya, mimpinya artis dangdut. Ya, fayaqumuna min furushihim kal mautan nasyaru min quburihim, diperumpamakan seperti apa? Seperti orang yang mati yang bangkit dari kuburannya, bermalas-malasan seperti itu. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang selalu mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bangun malam. Amin ya Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafiyatan laka. Tahajud. Biar orang tahajud harus tidur, lebih baik tidur dulu. Afdal. Enggak tidur bukan sholat tahajud, namanya sholat apa? Nafil mutlak. Mungkin dia takut kalau tidur bablas, tapi lebih baik tidur. Malam itu gunakan tidur meskipun sedikit, cuma jangan banyak-banyak kalau tidur malam itu. Orang kalau tidur banyak-banyak waktu malam, miskin nanti di akhirat dia. Ada orang tidur dari jam 7 malam sampai jam 5, masya Allah. Untung-untung gak disolatin dia. Ya, Isya jok, setelah Isya langsung kuring, langsung tidur dia. Isya jam 8 lebih di sini mungkin ya. Jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 9 jam. Masya Allah, bangun sudah di kuburan dia. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun aswat yuhibbuha Allah taala. Ada 3 suara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-awwal sautud dik, suara ayam. Kayaknya kalau punya ayam nyaman, tapi jangan dimakan ayamnya. Ya. Ayam ini sekarang ini harganya ngalah-ngalahi kambing, Pak. Iya betul, ada ayam yang 3 juta, kambing tak 3 juta. Ya. Ada yang 5 juta, masya Allah. Lebih lagi kucing, masya Allah. Kucing itu perawatannya kalah kita di kamar. Kucing itu Anggora, kalau nggak pakai AC nggak bisa. Kita nggak pakai AC, itu masih ada orang yang punya Anggora, bungul itu orang. Kamarnya nggak pakai AC, Anggora ini pakai AC. Kalau ulun ya nggak mau, lebih baik kamar ulun aja kasih AC. Bujur kada? Alasannya biar bulunya kada rusak deh. Makan tuh bulu. Modus ini kan apa namanya, ada satu sahabat Abu Hurairah, sudah itu Abu Hurairah makomnya lain, ya kan, kita yang jelas-jelas aja deh, ya kan. Boleh piara ayam tapi yang normal-normal aja, yang wajar, jangan mahal-mahal, yang mahal disedekahin aja deh. Suara ayam, karena suara ayam itu menandakan, sebagian ulama mengatakan apa? Itu suara malaikat. Kalau suara keledai, suara setan. Ya, di Simpang Nungki gak ada keledai ya? Ada. Adanya tikus.
Yang kedua, sautur ar-rajulu alladhi yaqra'ul Qur'an, suara lakian atau seseorang yang senantiasa membaca Al-Quran. Ini disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak jangan sampai kita ini kadang membaca Al-Quran meskipun sehari 1 lembar. Baca, sempatkan baca Al-Quran. Ya. Kemudian yang terakhir, wasautul mustaghfirina bil ashar, suara orang yang terdengar dia meminta ampun kepada Allah di waktu sebelum subuh, bil ashar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, meskipun pelan. Lebih lagi kalau nanti bisa sama-sama sama keluarga. Ya, kalau enggak sendiri, ya Allah, ya Allah, merendah kepada Allah, beriktiraf kepada Allah, merasa tidak punya apa-apa di hadapan Allah, hina di hadapan Allah, kita hamba di hadapan Allah, meminta apapun yang kita inginkan di hadapan Allah, meminta anaknya jadi anak soleh, hidayah, amin. Nah ini 3 suara ini yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suara ayam, suara seseorang yang baca Al-Quran, baik laki atau binian, dan juga suara seseorang yang beristighfar di waktu sahar. Warwiya anna jama'atan minas sahabati ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in dzakaru Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ta'ala anhuma inda Rasulillah SAW qala ni'mar rajulu huwa law kana yusalli bil lail. Abdullah bin Abbas dapat pesan dari Rasulullah SAW, pengen tahu enggak nikmatnya seseorang itu? Tahu enggak wahai Abdullah bin Abbas, katanya Rasulullah SAW, mulianya seorang itu gimana? Ni'mar rajulu huwa, yang mana dia laukana yusalli billail, kalau datang malam dia sholat, dia ibadah. Nah itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li rajulin min ashabihi, ya fulan la tukthir nauma billail fa inna kasatan naum billail yada' sahibahu faqiran yaumal qiyamah. Ini pesannya Rasulullah SAW kepada salah satu sahabatnya, ya, wahai fulan, jangan engkau tidur di waktu malam, jangan kau perbanyak tidur di waktu malam. 3 jam, 4 jam sudah cukup, jangan lebih dari 6 jam jangan. Ya, fa inna kasatan naum billail yada' sahibahu faqiran. Kita takutkan kalau orang yang bangun, yang tidurnya banyak di waktu malam, menjadikan orang tersebut fakir, miskin, di mana? Di kiamat, nggak punya bekal dia. Karena kita di hari kiamat ini harus punya banyak bekal. Bekalnya bukan cuma bekal wadai, enggak. Bekal apa? Bekal amal. Nah, makanya paling tepat untuk kita minta bekal amal tersebut ialah kita merintih ke hadapan Allah Ta'ala di waktu malam. Mudah-mudahan kita bisa menikmati malam kita. Ya, makanya disebutkan oleh riwayat, ditanya orang penghuni surga itu ada nggak kecewanya? Penduduk surga ada nggak kecewanya? Ada. Masuk surga kecewa, ada. Marra fi awqatihi lam yadhkurunallah. Seseorang masuk surga kecewa, ada waktunya yang senggang, waktunya yang kosong, dia lewatkan tidak menyebut nama Allah. Itu sengsaranya orang masuk surga. Jadi kita di surga itu juga ada kita penyesalan. Ya, masuk surga nyesel. Mana ada? Nah, semuanya nikmat ada. Datang nanti suatu saat, ya, dengan kenikmatan yang sudah kita diberikan oleh Allah Ta'ala, baik bidadari, baik telaga dan lain-lain. Ada nanti suatu waktu itu datang waktu kita jenuh. Ada apa? Marrat
fi awqatihi lam yadhkurunallah. Lewat waktunya yang kosong, dia tidak menyebut nama Allah. Mudah-mudahan kita orang-orang yang senantiasa menyebut nama Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan di kesempatan yang sangat mulia ini. Sudah duhur ya? Labih? Oh belum? Terus saja ini. Terus jangan dulu susu. Ya masih. Tinggal berapa lagi duhurnya? Hah? 10 menit. Oh iya. 10 jam. 10 menit lah ya. Sabarlah ya. Kemudian sekarang di sini ada pembahasan tentang fadlul ibadah, kemuliaannya kita beribadah. Tadi kemuliaan bangun malam, kita dihimbau untuk bangun malam. Di sini pembahasan tentang keutamaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sengaja diberikan motivasi biar kita ibadah kita nggak menjenuhkan. Kadang kita ini sebagai manusia ibadah melulu teruslah. Padahal diri nggak ibadah. Kecuali kalau ibadah, ente nggak ibadah, kok jenuh aneh gitu. Coba ente laksanakan ibadah, pasti tenang dia. Karena sebelumnya setan sudah datang kepadamu, sudah membisikkan di dalam tengah telingamu. Masa ibadah lagi, masa pemajlisan lagi, masa Habib Idrus datang lagi nah. Kemarin kan sudah safari dakwah, datang lagi nih. Ya. Bisikan itu datang, tapi itu bisikan tidak akan bisa hilang sampai engkau melaksanakan ibadah tadi. Apakah harus khusyuk? Tidak, nggak khusyuk, nggak apa-apa. Setelah engkau mulai ibadah, disitulah Allah Ta'ala akan memberikan rahasia padamu suatu ketenangan dan dijauhkan dari kebimbangan dan kegelisahan. Akhirnya apa? Sudah enak. Coba biar habis pulang dari majelis ini, apalagi kalau nanti pulihnya setelah sholat jamaah baru pulih, ya, jangan kesusu, mau ngapain ya? Ya. Rumah pian ya tetap nggak pindah, ya. Ada nggak biar pulih tiba-tiba langsung pindah dekat di Martapura, dekat Kurus Kumpul situ, yang harganya 30M sampai 40M, kan enggak, tetap kan? Makanya jangan terburu-buru, selesaikan dulu, ya. Setelah selesai, kau akan merasakan nikmatnya ibadah. Idza kana al-ilm al-mujarrad kafiyan laka fala tahtakil al-amali sawa lakana nida. Hal min sa'ilin hal min mustaghfir hal min ta'in bayan bila faedah. Ruya an al-Hasan al-Basri rahimallahu utiya lahu syarbatan ma'al barid falamma akhadha al-qadah khasha alayhi wa saqata min yadihi falamma afaqa qila lahu ma baluka ya Aba Sa'id. Qala dzakartu amniyatu ahlan nar hina yaqulu li ahlil jannah afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Suatu saat ini ya, ini orang yang dipacu dan dimotivasi untuk ibadah. Suatu saat Hasan al-Basri ya itu diberikan oleh orang segelas air dingin ma'al barid, kasih air dingin, nyaman air dingin ya, apalagi nyiur anum dingin, ada kan? Disini kopi aja nah, kopi melulu, masuk angin gitu nih. Yang hirang melulu, kasih yang putih ya di Sofyan. Nanti ulun bulik dari sini kok makin hirang sayang. Iya, di Malabahan penutup majelisnya airnya hirang nah. Ya, ketika diambil ini gelas, khosya alaihi, tiba-tiba pingsan beliau. Ya Allah. Apa orang heran? Ini ngapain orang dikasih air dingin, ketika dipegang itu gelasnya kok pingsan? Khosya alaihi wa saqata min yadihi, hingga itu gelas
jatuh dari tangannya, pecah gelasnya, dipegang oleh anak muridnya, ditidurkan sampai sadar. Falamma afaq, ketika sadar, ma baluka ya Aba Sa'id, kenapa pian ini kok tiba-tiba pingsan? Kan enak minum air dingin. Ma baluka ya Aba Sa'id. Aba Sa'id ini julukan asal Basri. Karena kenapa? Karena anak pertamanya namanya Sa'id. Seperti ulun, anak ulun namanya pertama Muhammad, dipanggil apa? Abu Muhammad. Bukan Abu Raji, bukan. Ya dia. Nah, bukan Abu Majdi, bukan. Nah, kalau anaknya binian dipanggil siapa? Abu Fatimah. Nah, karena kenapa? Nama anak pertamanya Fatimah. Nah, seperti Gurus Kumpul, ya, anak pertamanya siapa namanya? Nah, Abu Muhammad Amin. Karena kenapa? Karena anak pertamanya namanya Muhammad Amin. Nah gitu. Kalau biar mau dipanggil seperti itu tidak apa-apa. Misalkan anak lakinya pertamanya Sutoyo, Abu Sutoyo. Hah? Hah? Apa? Abahnya Ahmad dia. Bukan mamanya Ahmad ya. Kalau sudah Muhammad. Banjar ini merubah apa aja, semua dirubah nah. Ya maaf juga kata saya. Qala dzakartu amniyatu ahlun nar. Tadi saya ketika saya itu memegang air dingin, ketika mau saya teguk itu air, saya teringat orang-orang yang tinggal di neraka. Masya Allah, ini orang soleh ini memang tingkat ibadahnya beda. Nah makanya kita ini tidak bisa melihat tingkah lakunya ulama, nggak bisa kita klaim dan kita bisa kita jadikan langsung seperti tidak bisa. Karena mereka itu kadang-kadang datang halnya, ya. Halnya kadang-kadang mereka sudah, tapi bukan hal-hal majidupan, bukan. Kalau sekarang kan majidupan, ya kan? Tapi mempunyai ilmu, karena beban beratnya, ya, mengajar umat, ya, itu datang kadang-kadang halnya, kadang-kadang aneh halnya itu, subhanallah. Orang yang melihatnya dikira, wah ini gila ini ya, nggak ngerti ini, ya. Saya teringat dengan penduduk api neraka yang di waktu itu disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, mereka itu menginginkan setetes air saja untuk bisa menolong dirinya, merasakan dahaga air nikmatnya. Sekarang saya bisa merasakan air dingin yang sedemikian banyak. Maka disitulah ulun tadi pingsan, saya itu pingsan. Hingga menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika penduduk neraka berkata kepada penduduk surga, afidu alaina, penduduk surga, afidu alaina, tolong ulun, berikan dong tetesan air yang kau punya itu, afidu alaina minal ma. Tuh penduduk neraka tuh jerit-jerit seperti itu. Jadi kan kelihatan. Jadi neraka sama surga ini itu tembus apa namanya? Tembus pandang. Ya, kelihatan. Tapi memang kacanya agak tebel. Ya, nggak bocor. Ya. Kelihatan. Jadi orang penduduk surga ketika minum, penduduk neraka kehausan dengan panasnya api, dengan siksaan neraka yang mereka terima. Maka mereka mengatakan dalam firman Allah, afidu alaina, berikan dong pada ulun itu yang pian punya, itu yang pian teguh itu berikan pada ulun, afidu alaina minal ma, setetes aja nah dari tetesan air yang pian teguk itu sekarang. Mimma razaqakumullah, yang diberikan rezeki itu kepada Allah untukmu. Saya betul-betul haus. Makanya Sufyan Ats-Tsauri teringat itu hingga menjadikan ketika beliau hendak teguk
air dingin yang beliau hendak minum, beliau teringat itu, pingsan beliau. La ilaha illallah. Kalau kita sudah nggak ingat gitu-gitu, yang penting kenyang, yang penting lapas dahaga. Ya, naudzubillah min dzalik. Makanya kita kan ketika minum kan kalau bisa gunakan adabnya Rasulullah. Makanya ketika minum itu kan ada ajaran. Kalau pengen minum dan terjauh dari penyakit, teguhan pertama ya katakan bismillah, berhenti alhamdulillah. Teguhan lagi bismillah, berhenti alhamdulillah. Ketiga agak sedikit banyak, sebelumnya bismillah, selesai alhamdulillah. Itu orang yang rutin membacanya seperti itu dijauhkan dari penyakit. Jangan langsung lebih dah, ya kan? Kenapa dia haus menjadi relawan apa guru sekumpul? Wah, tahu dia jadi relawan, tapi gunakan adab dong. Katanya relawannya guru sekumpul, berarti followersnya guru sekumpul. Ya, ada lagi kita jumpa ini banyak juga yang menyambat lawan ulubib. Ini banyak relawan-relawan jadi relawan tapi tidak sholat. Untung-untung guru sekumpul kada bangun dari kuburnya, kalau tidak biar dicekek itu biar. Naudzubillah min dzalik. Karena kenapa? Gurunya saja sholat kok dia jadi relawannya kada sholat. Ngakunya mau jadi apa? Relawan. Beb jadi relawan kada guring. Oh bagus. Sholat ada beb. Insya Allah surga. Mimpi itu dari surga. Kalau bisa mungkin yang dirumuskan pian ke surga guru sekumpul. Kurang ajar itu ya. Dia jadi relawan mulut tapi dia tidak sholat. Naudzubillah min. Nah itu. Ini orang soleh yang mengerti tentang pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Udah, tur. 2 menit lagi, 2 jam lagi berarti. Santai, besok Ustaz Majdi, santai kita. Ya, jangan susu biar. La ilaha illallah. Taka'atu fi ali ruhi bil jinan kama qala alaihi salatu wassalam. Ihtazal arsh ar-rahman min mauti Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu ta'ala. Ini Sa'ad bin Mu'ad ini orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang selalu dia itu pingsan karena teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sahabat itu kalau sudah menyebut nama Allah pingsan. Ya, mengingat saja bagaimana sholatnya, niat Allah pingsan. Abdullah bin Mas'ud megang Al-Quran gemetaran, pingsan. Dibangun lagi, belum baca ini Allah. Sampai disebutin di sini apa? Ihtazal arsh, arsh Allah Ta'ala goncang. Ya, dengan apa? Min mauti Sa'ad ibn Mu'ad, karena wafatnya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Ini contoh daripada sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabatnya saja seperti itu, bagaimana Rasulullah waktu meninggal? Subhanallah. Ada lagi sahabat yang sampai menurunkan, yang diturunkan oleh Allah Ta'ala 70.000 daripada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam sahabat itu, subhanallah. Juga apa? Wali-walinya Allah Ta'ala juga macam-macam. Ya, Allah Ta'ala itu memberikan kemuliaan kepada seorang itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadu billah in kunta minad dawabis sufla kama qala ta'ala. Sungguh sangat disesalkan jikalau kita di keadaan kita seperti binatang ternak yang kerjaannya tidur makan, tidur makan, makan tidur, tidur makan. Ya, makan tidur, tidur makan. Karenanya seperti itu, gawian kada mau, sholat kada mau. Ulaika kal an'am bal hum adall. Allah Ta'ala menggambarkan diri orang tersebut seperti apa? Seperti binatang ternak, dan bahkan lebih hina dari binatang ternak. Fala ta'man min intiqalika min zawajid dar ila hawiyatin nar. Hati-hati, jangan sampai engkau perpindahanmu ini
menjadikan perpindahanmu merasakan rumah neraka, masuk ke dalam neraka. Jangan sampai di dunia sulit, di akhirat lebih sulit. Di dunia sulit dia keadaannya. Gak pernah makan kambing, makanya ikan garing melulu. Ya, gak pernah duduk dengan orang soleh, gak pernah bantu-bantu orang. Keadaan di dunia sulit sudah, sakit-sakit melulu. Tapi apa? Tapi yang sangat ditakutkan ketika dia pindah rumah, pindah kaplingan, menjadikan kepindahan dia ini masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah min dzalik. Sengsara, sungguh rugi orang seperti ini. Justru kalau engkau di dunia sulit, ini kesempatanmu untuk mengetuk selalu pintu Allah Ta'ala. Lebih kasihan Allah Ta'ala denganmu daripada orang yang kaya. Meskipun loman, wajar, wajib bagi dia loman, masuk surganya Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala lebih memperhatikan engkau. Karena kenapa? Keadaanmu di dunia sangat sulit sudah. Keadaanmu di dunia sudah sulit, maka dengan engkau memperbanyak ibadah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dirimu lebih cepat untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keadaanmu di dunia sulit menjadikan perpindahanmu masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah min dzalik. Iyyaka wa iyyaka antasila ilaihim bilazat. Hati-hati, jangan sampai perpindahanmu nggak punya bekal. Persiapkan bekal kita. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ta'ala, hadhil ajsad qafasut tuyur wastalabat dawab fatafakkar fi nafsika min ayyihima anta in kunta min at-tayr al-alwi fahina tasma' taninut tabl irji'i ala takhafi wa la tahzanu wa abshiru bil jannati in kuntum tu'adun. Insyaallah penjelasannya di bulan depan insyaallah, sekalian penutupan majelis. Ya. Buat apa ini? Ya. Sekalian penutupan apa? Majelis bulan Syaban. Ya. Tanggal berapa itu? Jadi sekalian umumkan. Nah, kalau masih nggak datang, katanya hujan, malas sekolah. Tanggal 9 Februari ya. Ya. Februari, 9 Februari. Nah, yang mana-mana biang. Kalau biang umroh mundur. Nanti umroh kawan ulun aja biang. Amin. Insyaallah kita bisa umroh sama-sama. Ya, amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita bertemu kembali juga penutupan ya tanggal 9 Februari berada di dalam channel yang sama, Majelis Rasulullah SAW Marabah.